Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar merangkum buku fiksi dan non-fiksi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merangkum sebuah buku adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca buku hingga memahami secara utuh dan lengkap. Yang kedua, menuliskan pokok-pokok intisari bacaan atau buku. Yang ketiga, menuliskan pokok-pokok tersebut menjadi rangkaian kalimat yang mudah dipahami. Yang keempat, mengecek dan recheck hasil rangkuman dengan isi buku untuk mengetahui rangkuman sudah lengkap atau belum. Mengidentifikasi gagasan utama adalah salah satu keterampilan yang penting dikuasai dalam merangkum suatu teks atau buku. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Dengan bahasa lain, gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama terletak pada kalimat utama yang biasanya terletak di awal dan atau akhir paragraf. 1. Contoh gagasan utama di awal paragraf. Perhatikan paragraf berikut. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Gagasan utama paragraf tersebut adalah tidak perlu stres menghadapi pensiun. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama, orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Hal ini diperkuat dengan adanya kalimat penjelas di kalimat terakhir yang berbunyi, tentu orang tidak akan terkena stres. 2. Contoh gagasan utama di akhir paragraf. Seorang muslim sudah sewajarnya untuk rajin beribadah dan berdoa. Setiap hari, lantunan kata indah selalu dipanjatkan ke hadiratnya. Ia yakin dengan berdoa semua harapannya akan tercapai, dan kesulitan pun akan dengan mudah dapat diselesaikan. Karena bagi seorang muslim, doa adalah senjata paling ampuh. Gagasan utama pada paragraf di atas adalah kedudukan doa bagi seorang muslim. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama, karena bagi seorang muslim, doa adalah senjata paling ampuh. 3. Contoh gagasan utama di awal dan akhir paragraf. Hari ini keluarga kami benar-benar bahagia. Hari ini Anton akan diwisuda. Kakak sulungku itu tampak rapi duduk di barisan pertama, berjejer rapi bersama para mahasiswa lain dengan pakaian serba hitam, lengkap dengan topi persegi yang menurutku sangat aneh. Dari tadi kuperhatikan kedua bibir ayah dan ibuku tidak pernah terkatup untuk berhenti mengucapkan tahmid sambil sesekali mengumbar senyum. Hari ini tampak begitu spesial bagi kami. Gagasan utama paragraf tersebut terletak di awal dan akhir paragraf, yaitu pada kalimat utama, hari ini keluarga kami benar-benar bahagia, dan hari ini tampak begitu spesial bagi kami. Lalu, bagaimana cara kita menentukan gagasan utama sebuah paragraf? Kalian dapat menyimpulkan gagasan utama sebuah paragraf dengan terlebih dahulu menentukan kalimat utama. Kalimat utama biasanya bersifat lebih umum dan memiliki kalimat penjelas. Contoh, orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif,
tentu orang tidak akan terkena stres. Kalimat utamanya adalah, orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Gagasan utamanya, tidak perlu stres menghadapi pensiun. Kemampuan menentukan ide atau gagasan pokok akan sangat membantu dalam merangkum suatu buku fiksi atau non-fiksi. Salah satu metode yang bisa digunakan dalam merangkum sebuah buku adalah metode SQ3R, yaitu survei atau meninjau, question atau bertanya, read atau membaca, recite atau menuturkan kekurangan dan kelebihan, dan review atau mengulang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, meninjau. Dengan melakukan peninjauan, dapat dikumpulkan informasi yang diperlukan untuk memfokuskan perhatian saat membaca. Peninjauan untuk satu bab memerlukan waktu 5-10 menit. Apa yang ditinjau? Baca judul. Hal ini dapat membantu untuk memfokuskan pada topik bab. Baca pendahuluan, memberikan orientasi dari pengarang mengenai hal-hal penting dalam bab. Baca kepala judul atau subbab, memberikan gambaran mengenai kerangka pemikiran. Perhatikan grafik dan diagram. Adanya grafik, diagram, dan gambar ditujukan untuk memberikan informasi penting sebagai tambahan atas teks. Perhatikan alat bantu baca, termasuk huruf miring, definisi, pertanyaan di akhir bab yang ditujukan untuk membantu pemahaman dan mengingat. Yang kedua adalah bertanya. Setelah kerangka pemikiran suatu bab diperoleh, mulai perhatikan kepala judul atau subbab yang biasanya dicetak tebal. Perhatikan kepala judul ini satu persatu, dan ubah kepala judul ini jadi beberapa pertanyaan. Tulislah pertanyaan-pertanyaan itu pada suatu kolom dengan lebar 1/3 halaman kertas dan kolom sisanya untuk jawaban yang diperoleh selama membaca. Misalkan, kita membaca buku tentang belajar di SMA, dan kepala judulnya adalah manfaatkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolahmu. Pertanyaan yang dapat kita munculkan adalah, mengapa kita harus memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler, dan bagaimana caranya kita bisa ikut terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler? Yang ketiga adalah membaca. Dengan membaca, kita mulai mengisi informasi ke dalam kerangka pemikiran bab yang kita buat pada proses survei. Bacalah suatu subbab dengan tuntas. Jangan pindah ke subbab lain sebelum kita menyelesaikannya. Pada saat membaca, kita mulai mencari jawaban pertanyaan yang kita buat pada proses question. Tuliskan jawaban yang kita peroleh dengan kata-kata sendiri di kertas pada 2/3 kolom yang disiapkan. Yang keempat, menuturkan. Pada umumnya kita cepat sekali lupa dengan bahan yang telah dibaca. Dengan melakukan proses recite ini, kita bisa melatih pikiran untuk berkonsentrasi dan mengingat bahan yang kita baca. Proses ini dilakukan setelah kita menyelesaikan suatu subbab. Cara melakukan recite adalah dengan melihat pertanyaan-pertanyaan yang kita buat sebelum membaca subbab. Dan cobalah jawab pada selembar kertas tanpa melihat buku. Yang kelima, mengulang. Review membantu kita untuk menyempurnakan kerangka pemikiran dalam suatu bab dan membangun daya ingat kita untuk bahan pada bab tersebut. Proses ini dapat dilakukan dengan membaca ulang seluruh subbab, melengkapi catatan, atau berdiskusi dengan teman. Cara review yang terbukti efektif adalah dengan menjelaskan kepada orang lain. Sekarang, coba kalian praktikkan metode tersebut dalam merangkum buku fiksi pilihan kalian. Selamat belajar!